sekarang kita lanjut, kita mau belajar tentang sudut. Sudut ialah sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis yang titik pangkalnya saling bersekutu atau saling berimpit. Ini dia dua buah garisnya. Nah, untuk yang B kita namakan titik sudut. Ini dinamakan kaki sudut. Yang ini kaki sudut. Nah, ada titik A, titik B, dan titik C. Titik B dinamakan titik sudut, sedangkan AB dan BC atau BA, BC ini dinamakan kaki sudut. Nah, besar sudut itu ada di sebelah sini. Biasanya nama sudut itu ada alfa, beta. Biasanya ini nama-nama sudut ada dia theta. Nah, saya kita buat di sini alfa. Nah, sudut alfa, atau bisa kita katakan sudut ABC atau sudut CBA. Itu sama. Satuan sudut itu ada dua, yaitu derajat dengan simbol seperti ini. Ini derajat. Dan radian. Rad sama dengan radian. Untuk besar sudut satu lingkaran ialah 360 derajat. Sedangkan setengah lingkaran ialah berarti 180 derajat. Sedangkan seperempat lingkaran adalah 90 derajat. Atau dinamakan sudut siku-siku. Yang lambangnya seperti ini. Kalau kita gambarkan, misalnya ini sebuah lingkaran, ini titiknya, titik pusatnya. Nah, untuk satu penuh lingkaran ini adalah 360 derajat untuk penuh lingkaran. Nah, kalau kita bagi tengah, boleh vertikal, boleh horizontal, ini masing-masing dia 180 derajat. Nah, kalau dia seperempat, buat di sini, seperempatnya kan sini, ini seperempatnya, yang ini hanya yang ini saja, berarti dia adalah 90 derajat. Inilah dinamakan sudut siku-siku. Kalau ada tanda seperti ini dia, misalnya kan sudut seperti ini, ada tandanya di sini, itu artinya seperti ini dia sudutnya, ada tandanya seperti ini di tengah sudutnya, itu artinya dia adalah sudut siku-siku. Nah, kita sekarang akan menjawab soal tentang jam. Ya. Berapa derajat? Kalau kita lihat jam itu kan berbentuk lingkaran, maka sudah pasti dia ialah 360 derajat. Nah, untuk menghitung berapa derajat itu dalam 1 jam, maka kita dapat menghitung dulu. Kalau satu putaran itu, Ibu tulis lagi, satu putaran sama dengan 360 derajat. Nah, kita hitung dulu berapa di sini. Ada berapa langkah untuk per jamnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka ada 12 langkah. Maka untuk tiap langkahnya berarti 1 jam. Sama dengan, maka kita bagikan 360 derajat dibagi dengan 12. Maka hasilnya tiap jam itu adalah 30 derajat. Kalau kita kalikan 12, hasilnya adalah 360 derajat. Pas kan? Berarti 1 jam untuk tiap langkah, 1 jam. Untuk tiap langkah ke angka 1, maksud Ibu bisa juga nanti kan jarum panjangnya ini juga bisa bergerak gitu ya, sama maksud Ibu ya, tiap langkah itu 30 derajat, bukan tiap jam ya, maaf. Tiap langkah ini ke angka 1 30, ke angka 2 30. Jadi misalnya kalau dia melangkah dari angka 12
ke angka 2 berarti 30 derajat ditambah 30 ya kan. Berarti hasilnya 60 derajat. Nah, Ibu contohkan pukul 2 siang. Maka pukul 2 itu jarum panjang berada di angka 12 dan tepat jarum pendek di angka 2. Nah, berapa sudut ini? Itu soalnya. Soalnya ialah sudut berapa derajatkah sudut yang dibentuk oleh jam yang menunjukkan pukul 2 tepat 2:02.00 WIB. Nah, cara menjawabnya sama seperti Ibu yang Ibu bilang tadi. Garis pertama ke angka 12 dan garis kedua itu ke angka 2. Maka berarti dia ada 2 langkah. Maka hasilnya adalah 60 derajat. 1 langkah 30, 1 langkah 30 derajat. Maka hasilnya ialah 30 tambah 30 sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang ke contoh nomor 2. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah pukul 3:25 menit. Ya, tepat. Pukul 3:25 menit. Nah, sekarang berapakah besar sudut yang dibentuk oleh pukul 3:25 menit? Berarti yang ini, sudut ini berapa? Itu pertanyaannya. Ya. Sekarang kita buat dulu di sini sudut alfa. Yuk buat kecil sini. Misalnya ialah pertanyaannya, berapakah sudut alfa? Ini lambang sudut ya. Lambang sudut. Sudut alfa sama dengan titik derajat. Nah, cara mencari itu kita gunakan di sini adalah garis bantu. Kan kita nggak tahu, ini kan lebih. 3:25 pasti lebih kan. Kalau tadi jam 3 pas, otomatis itu cepat kita cari kan. Misalnya jam 3 pas itu jarum panjangnya berada di angka 12, jarum pendek berada tepat di angka 3. Maka dengan mudah kita akan menjawabnya berapa langkah. Kalau dia jam 3 pas berarti 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Maka kalikan saja 3 dikali 30. Kenapa 30? Karena 1 langkah dia 30 derajat. Nah, maka hasilnya adalah 30 kali 3 sama dengan 90 derajat. Itu untuk pukul 3 tepat ya. Sekarang pertanyaannya ini, kita kan nggak tahu ini lebihnya ini berapa derajat ya kan. Untuk ke angka 5 ini kita tidak tahu. Nah, kita menggunakan yang namanya garis bantu. Tepat di angka 12, lurus, garis lurus 12 dan 6. Ya, ini garis Ibu agak mereng ini. Ini garis lurus ya, garis lurus. Maka kita cari dulu dari angka 12 ke angka 3 ini berapa. Nah, kita cari dulu. Ini kan kalau ya Ibu tulis dulu ya. A, B, C. Ya. A, B, C. Ini garis A, garis B, garis C. Nah, yang pertama kita cari kalau dia di angka 12 dan angka 3, berapa langkah dia? Dari angka 12 ke angka 3. Berarti 1, 2, 3. 3:25 menit. 3:25 artinya jam 3:25 menit. Berarti ini kan. Dari sini kemari 3:25. Berarti dia langkahnya dari angka 12 ke angka 3 itu 3 jam 25 menit. Maka kita tadi ketahui satu langkah itu sama dengan bisa juga 1 jam. Ini dapat kita buat sama dengan 30 derajat. Nah, itu kan 03:25 WIB. Itu sama dengan 3 jam 25 menit. Ubahlah ini ke jam. Maka kita dapat hasilnya 3:25/60. Nah, 3 jam 25/60 ya. Kenapa 60? Karena 1 jam itu 60 menit. Maka kita bagikan 25 menit per 60 menit. Maka kita ambil dulu ini berapa derajat. Kita buat dulu sama dengan 3 jam tambah 2
per 60 jam. Maka sama dengan, kalau 3 jam tadi berarti 3 kali 30 derajat ya. Tambah 25 per 60 dikali 30 derajat. Maka kita cari hasilnya. Ini adalah 90 derajat ditambah. Maka hasilnya ini kalau kita kalikan adalah 12,5 derajat. Maka sama dengan 90 tambah 12,5 sama dengan 102,5 derajat. Berarti AB, kita tulis di sini, AB sama dengan 105 derajat. Berarti ini ke sini kita bilanglah ini sudut beta sama dengan 102,5 derajat ya, 102,5 derajat. Ini juga bisa kita sebut dengan sudut A. Kita buat di sini O misalnya ya. AOB. Atau kita sebut dengan, atau bisa kita buat juga sudut beta. Kita buat aja misalnya sudut entah apalah, terserah kalian. Sudut beta atau kita buat di sini AOB. Itu juga sama juga. Sekarang kita mau cari sudut AOC. AOC berarti yang ini ya. Yang ini. Sekarang kita cari sudut AOC. Sudut AOC sama dengan. Nah, kita tetap pakai dari garis bantu yang tepat di angka 12 ini. Ya. Kita cari sudut AOC. Berarti yang ini ya. Yang ini sampai dari 12 ke angka 5. Itu kan udah gampang ya kan. Berarti berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita kalikan saja 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Maka untuk menghasilkan sudut alfa atau sudut ini juga boleh ya, sudut BOC juga boleh. Sudut BOC itu juga boleh, sudut alfa boleh, terserah kalian. Sudut BOC juga boleh, sudut alfa juga boleh. Maka kita carilah sudut alfa atau sudut BOC sama dengan sudut, berarti sudut AOC dikurang sudut AOB, ya kan? Berarti sudut AOC dikurang sudut AOB. Maka menghasilkan yang kita dapat tadi 150 ya kan, AOC kan? AOC 150 derajat kurang sudut AOB. Sudut AOB. Baru di sini AOB, terus ya AOB. AOB ya berapa? 102,5. 102,5 derajat. Maka dihasilkan 47,5 derajat. Jadi sudut alfa ini, sudut alfa sama dengan 47,5 derajat. Nah, sekarang kita ke soal. Silahkan dikerjakan ya. Tentukan besar sudut pukul kosong 3.40. Selamat mengerjakan.